سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa adabna fi'i bi ulumi al-imam al-mujaddid hujjatul islam wal muslimin Zainuddin Abi Hamid Muhammad ibn Ahmad al-Ghazali at-Tusi at-Tabarani asy-Syafi'i wa ulumi sa'ir masyayikh fid darain lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan selanjutnya kita menyampaikan terkait jawaban dari Al-Imam Ghazali rahimahullah taala mulai menulis nasihat atau permintaan dari murid kesayangannya. Apa pesannya? Beliau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. I'lam, ketahuilah ayyuhal walad, wahai anakku, wahai muridku tercinta. Awal muhib wal muhib al aziz. Anakku, muridku tercinta yang aku cintai. Atalallahu baqa'aka bi ta'atihi. Ini sudah mendapat doa dari gurunya. Semoga Allah memanjangkan usiamu dalam taatnya, wasalaka bika sabila hibbaih, dan engkau senantiasa meniti jalan kekasih Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anna mansyuran nasihati, sesungguhnya tersebarnya nasihat, yuktabu min ma'dinir risalah alaihi salatu wassalam, telah dicatat, tertuliskan melalui risalah sabda ungkapan cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In kana qad balagaka minhu nasihatun, yang mungkin bisa jadi nasihat itu telah sampai kepadamu. Fa ayyu hajatin laka fi nasihati, maka hajat, engkau punya hajat apa lagi kepadaku? Engkau butuh nasihat apa lagi kepadaku? Sedangkan sabda Nabi Muhammad SAW itu pun sudah mencukupi, dan itu semua sudah engkau pelajari setelah sampai kepadamu. Wa ilam tablugka, dan mungkin jikalaupun itu belum sampai kepadamu, faqulli, maka katakan padaku, madza hassata fi hadis sinin al-madiyah. Ini sudah menjadi nasihat. Jadi perlahan menulis, dan ini sudah menjadi nasihat dari Imam Ghazali rahimahullah taala, sangat halus sekali. Madza hasalta fi hadis sinin al-madiyah, apa yang engkau telah raih, telah engkau dapatkan, telah engkau lakukan perbuatan pada tahun-tahun sebelumnya. Maksudnya introspeksi diri. Ya, Masya Allah, ini sudah menjadi nasihat yang sangat indah sekali. Oh iya, ini sudah menjadi poin apa yang pernah kita lakukan sebelumnya. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, barang siapa yang hari ini, maka nayaumuhu ka'amsi, barang siapa yang hari ini seperti kemarin, fahuwa robih, dia merugi. Wa in kana yaumuhu syarrun min amsi, barang siapa yang hari ini lebih buruk justru daripada sebelumnya, fahuwa halik, fasid, dia binasa, dia rusak. Wa man kana yaumuhu khairun min amsihi fahuwa muflihun faizun, siapa yang hari ini dia lebih baik, dah itulah orang yang Masya Allah, yang terbaik, orang yang menang, orang yang beruntung. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Ya, tentunya dengan amalan-amalan solehnya. Amalan solehnya senantiasa ditingkatkan. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wartanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, perhatikan langkah apa yang akan kau langkahkan ke depannya. Apa yang akan engkau lakukan ke depannya. Wal tandur nafsum ma qaddamat ligod. Tapi untuk melihat ke depannya apa yang ingin kita lakukan, kemajuan apa yang ingin kita lakukan, kita nilai dulu hari ini. Hari ini sudah terbaik belum dari sebelumnya? Bagaimana kita melangkah menjadi lebih baik, sedangkan hari ini pun kita belum introspeksi diri, belum. Maka mengintrospeksi ini penting, kita harus perhatikan kira-kira hari ini kita lebih baik atau belum. Kalau hari ini kita beramalnya 1, ya besoknya 2. Kalau hari ini misalkan 3, ya besoknya 4. Ya sampai sama saja.
tapi setidaknya sama pun dalam kebaikan ya. Kalau kita misalkan bacanya 1 juz, setidaknya dipertahan seperti itu masih hitungan bagus sebenarnya ya, masih hitungan bagus daripada ya tidak sama sekali, dalam artian hari ini lebih buruk. Tapi tetap bagi orang beriman tetap dia terus ingin mengupgrade dirinya ya. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga terus meningkatkan diri dan mengupgrade diri kita insyaallah, amin ya rabbal alamin. Ayyuhal walad, wahai anakku tercinta, muridku tersayang, min jumlatin mana sahabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatahu, dari berapa banyak nasihat-nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui sabda-sabdanya, penjelasan-penjelasannya, riwayat-riwayatnya. Masya Allah, qauluhu, diantaranya firman, diantaranya sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alamatu i'radillahi 'anil 'abdi, di antara tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala berpaling daripada hambanya. Ini sangat berbahaya sekali bagi hamba yang beriman. Bersedih kita tatkala Allah Subhanahu wa taala sudah berpaling dari kita. Apa yang kita harapkan lagi kalau Allah sudah berpaling dari kita? Ketika seseorang memiliki kekasih dan kekasih itu berpaling darinya, bukankah itu membuat dirinya sedih? Yang mungkin makan tidak enak, minum tidak enak, tidur tidak nyenyak, tidak akan enak hidupnya. Maka bagaimana jika Allah Subhanahu wa taala yang berpaling dari kita? Semoga kita senantiasa didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ishtighaluhu bima la ya'nihi, yaitu seseorang, di antara tanda seseorang dijauhkan atau Allah berpaling darinya, seseorang itu sibuk dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Allahu Akbar. Maka jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tidak bermanfaatnya keseringan. Tapi kalau khilaf, ya kita langsung kembali lagi, kita langsung memperbaiki diri. Tapi kalau menjadi keistiqomahan, ya alasannya hiburan. Padahal bisa jadi wal'iyadzubillah kita terlalu banyak main game misalkan, terlalu banyak scroll hal yang tidak bermanfaat, terlalu banyak nongkrong senda gurau, cekakak-cekiki, ketawa sana sini, berbicara hal-hal yang kurang bermanfaat. Bisa jadi memang Allah sudah berpaling dari kita. Jangan sampai seperti itu. Tentu ini akan merugikan diri kita, tidak merugikan Allah, tapi kita sendiri yang akan rugi. Wa innam ra'an dhahabat sa'atun min umrihi, karena sesungguhnya apabila seseorang itu hilang begitu saja, sesaat saja dari umurnya, hilang begitu saja dari usianya, dari waktu-waktunya, ada sesaat saja yang hilang begitu saja. Fi ghairi ma khuliqulahu, bukan untuk sesuatu yang diciptakan baginya, dalam artian bukan digunakan untuk hal-hal ibadah, bukan digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat baginya. Allah. Maka la jadirun antatula alaihi hasratuhu, maka layak, pantas baginya dia menerima penderitaan atau penyesalan seumur hidupnya. Ya, karena memang seperti itu. Berapa banyak mereka yang berada di alam kubur ingin dibangkitkan kembali. Laula akhartani, ya Rabb, andaikan kau mengembalikan ke masa hidup alam dunia, niscaya akan memperbanyak amal solehnya. Itu hanya angan-angan saja. Saat ini kita di masa hidup menganggap akhirat itu hanya cerita. Tapi kelak ketika kita sudah di akhirat, ketika sudah di alam barzakh, maka dunia kehidupan ini tinggal cerita. Maka jangan sampai kita merugi. Buya Hamka dalam bukunya Tasawuf Modern menyampaikan tentang kisahnya Dzulqarnain dengan pasukannya. Ya, di dalam kitab Ibnu Katsir dijelaskan, di antara riwayat mengatakan Dzulqarnain ini semasa dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ya, riwayat mengatakan, salah satu riwayat. Jadi Raja Dzulqarnain ini, beliau berjalan dengan pasukannya. Jadi kelompokan pasukannya berjalan. Kemudian menyampaikan, wahai pasukanku, sesungguhnya nanti malam kita tetap melanjutkan perjalanan dan kita akan melewati sungai. Silahkan bawa karung yang besar, ya, dan ambil isi dari sungai itu sebanyak-banyaknya.
dan kita tidak berhenti lagi. Nanti kita akan lihat isinya setelah terbit fajar, sudah jauh sekali tentunya, dan untuk kembali lagi sangat sulit. Kelompok pertama sangat antusias, wah baik, saya akan membawanya. Kelompok kedua biasa saja. Kelompok ketiga tidak antusias sama sekali. Maka yang kelompok pertama ngambil sebanyak-banyaknya isi dalam sungai itu. Wah, apa ini? Masukin sebanyak-banyaknya. Perintah pimpinannya juga. Kemudian yang kedua, ala kadarnya saja. Ala kadarnya, karena berat juga bawanya. Yang terakhir, enggak sama sekali. Ketika sudah jauh perjalanan, sudah terbit fajar, maka dilihat, silakan wahai pasukanku, lihat apa isinya. Pasukan yang pertama, yang tadi antusias, masukkan banyak sekali, mungkin sampai beberapa kantong, karung. Dilihat ternyata berlian permata. Wah, mereka bahagia. Tapi tetap mereka masih merasa rugi. Kenapa? Andai saya membawa lebih banyak lagi. Jadi masih merasa rugi. Itu pun masih merasa rugi segitu yang membawa banyak sama sekali. Membawa banyak, berkantong-kantong, berkarung-karung, masih rugi. Andaikan bawa lebih banyak lagi. Wah. Yang kedua, kenapa saya membawa sedikit saja? Dia menangis sejadi-jadinya. Merasa rugi. Mau balik lagi sudah jauh, nggak bisa. Yang terakhir, lebih lagi menangis. Itulah perumpamaan kita nanti di akhirat. Ada orang yang beramal ibadah sebanyak-banyaknya pun masih merasa rugi. Kenapa? Kenapa? Semasa hidupnya tidak digunakan sebanyak-banyaknya. Padahal di kaumnya Bani Israel yang umurnya sampai ratusan tahun, bahkan dikisahkan juga sujud ini bukan di sajadah empuk seperti kita, tapi di batuan bahkan sampai berbekas, dikatakan seperti itu. Ratusan tahun, tapi tidak masih bisa diimbangi, bahkan mungkin bisa lebih unggul keutamaannya umat Nabi Muhammad SAW, karena satu kebaikan diganjar 10 pahala. Baru niat saja, saya niat berbuat kebaikan besok, kemudian diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditulis satu kebaikan. Tapi jangan salah paham, ada orang mengatakan udah saya niat saja tapi nggak usah diamalkan. Itu sudah berniat tidak mengamalkan, maka tidak ditulis keutamaan. Maksudnya apa? Kita sudah berniat, usahakan, andaikan tidak terlaksana karena uzur, ya, sebagaimana kita mengucapkan insya Allah, dan insya Allah berarti tidak dilaksanakan, ini salah kaprah ya. Tapi sudah berusaha, mungkin ada uzur, ada halangan ya syar'i, sehingga tidak melakukannya. Maka di situ barulah kita dicatat satu kebaikan. Oh, berniat saya mau sholat tahajud, sudah berusaha, sudah tidur awal, tapi ternyata kesiangan, bangunnya subuh, sudah lewat. Tetap ditulis orang yang melakukan sholat tahajud, satu kebaikan. Tapi kalau dilaksanakan 10 kali lipat, di bulan Ramadan minimal 700 kali lipat, di Masjidil Aqsa 500 kali lipat, maksudnya kalau bulan Ramadan 700 dikali 500, seperti itu. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Is'af Ahlul Iman karya Syekh Hasan Al-Masyad, mantan mufti Mekah ketika itu. Kalau di Masjid Nabawi minimal 1000 kali lipat, 700 dikali 1000 kali lipat, ini minimal. Di Masjidil Haram 700 dikali 100.000 kali lipat, ini sangat banyak sekali. Seperti itu. Kemudian jikalau beramal buruk, saya berniat ingin mencelakakan orang, baru berniat saja sehingga dia batalkan, urungkan, tidak terjadi, maka di situ sudah sudah mendapat pahala satu kebaikan karena sudah membatalkan itu. Dan tidak dicatat satu keburukan. Tapi kalau dilaksanakan, maka dia mendapat satu keburukan. Dan wa innal hasanat yudhibna sayyi'at dalam Al-Quran. Kebaikan itu menghapus keburukan. Dalam sabda Nabi Muhammad SAW, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Bahwasanya amalan soleh itu, amalan baik itu mampu menghapus amalan buruknya. Tentu ini dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar kita ada tobat secara khusus. Apalagi hakul adami. Bagaimana dalam kaidah dikatakan haqqullah mabniun 'ala sahah. Hak Allah itu dibangun atas maha pemaaf, karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Kita berbuat salah kepada Allah sampai musyrik pun, sampai perbuatan musyrik pun, kalau kita bertobat Allah akan ampun. Inilah Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pengampun. Bahkan ketika Fir'aun laknatullah alaih, dia ditenggelamkan di Laut Merah, dia mengatakan Allah amantu birabbi Bani Israel, ya. Dia mengimani Tuhannya Bani Israel, yaitu Rabbi Musa, Tuhannya Nabi Musa alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia mau tobat, di situ jelaskan dalam kitab tafsir Al-Qurtubi dan tafsir Al-Baghawi, sampai malaikat Jibril alaihissalatu wassalam itu fadassahu,
dimasukkan itu kepalanya, ya mungkin ditekan kali sama malaikat Jibril, saking dongkolnya malaikat Jibril. Kemudian mulutnya itu disumpal dengan lumpur lautan itu. Katanya makhofatan antudikahur rahmah, karena malaikat Jibril khawatir nih Fir'aun ini dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Telah melakukan dosa yang begitu luar biasa, membunuh banyak Bani Israel, membunuh anak-anak, mengaku Tuhan sampai mengaku Tuhan, tapi kalau dia bertobat, Allahu Akbar, Allah akan ampun. Jadi disumpal sama malaikat Jibril. Sedangkan kalau kita bermasalah dengan anak Adam, dengan manusia, hakul adami, ya kita kalau berurusan dengan hakul adami, manusia makhluk mabniun ala syahah, itu dibangun atas pertuntutan, pertikaian. Ya, jadi jangan sampai kita karena menzalimi orang, menghina orang, mencaci maki orang, waliyadzubillah, nanti di akhirat sudah mau masuk surga, selangkah lagi ternyata ya Rob ada yang meminta si fulan jangan masuk surga karena dulu di dunia telah menzalimi aku. Allah. Jangan sampai seperti itu. Maka diambil. Bahkan dalam sebuah riwayat dia termasuk orang yang muflis. Dia amalannya banyak, sholatnya banyak, sedekatnya banyak, tapi kok syafaqah hada, kok syatama hada, telah menzalimi, mencaci maki dan lain-lain. Sehingga si orang ini meminta, ya Allah, amalannya diambil. Kalau sudah habis ternyata masih banyak orang yang masih menuntut, maka dosa-dosanya ditimpulkan kepada ini. Inilah termasuk orang yang muflis. Apa itu muflis? Orang yang merugi. Wal'iyadzubillah. Jangan sampai kita seperti itu. Kemudian selanjutnya, وَمَنْ جَاوَزَ الْأَرْبَعِينَ وَمَنْ جَاوَزَ الْأَرْبَعِينَ وَلَمْ يَبْلُغْ خَيْرُهُ عَلَى شَرِّهِ فَلْيَتَجَهَّزْ إِلَى النَّارِ. Ini sabda Nabi Muhammad SAW. Ya, di sini diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, riwayat dari Imam Ad-Dailami. Jadi di sini barang siapa yang sampai umurnya kepada usia 40 tahun, sedangkan kebaikannya belum bisa melampaui, ya belum bisa melampaui keburukannya, maka bersiap-siaplah untuk ke neraka jahanam. Wal'iyadzubillah, ini sangat mengerikan sekali. Ya, karena usia 40 ini ulama menyampaikan sebagai tolak ukur kita. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW, beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul di usia 40. Maka manusia pun menjadikan tolak ukurnya. Di usia 40 ini jangan sampai kita masih banyak maksiatnya. Bahkan di usia 40 ini pun kita jadi apa, kita melakukan apa, maka itulah awal masa depan kita. Mimpi kita ingin menjadi pengusaha sukses di usia 40, silakan dikejar, maka insya Allah itulah tujuannya, itulah yang akan dia jadi. Ataupun bisa jadi dia ingin menjadi alim ulama atau pengusaha sukses ya di usia sebelum 40, maka di usia 40 itulah dia akan jadi apa seterusnya. Jadi tolak ukurnya maksudnya adalah di usia 40 itu. Bahkan dalam surat Al-Ahqaf juz ke-26 ayat ke-15 Allah menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala. Sehingga seseorang itu ketika sudah sampai usia dewasa, usia 40, dia mencapai usia 40, waqal, dia senantiasa berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Ya Allah, anugerahkan kepadaku ilham, taufik agar senantiasa bersyukur kepadamu. Jadi memintanya agar diberikan rasa syukur. Bukan meminta macam-macam lagi. Ya walaupun boleh, tidak mengapa. Kita doa apa saja silakan. Allah Maha Baik. Sedangkan di situ dijelaskan justru kita ini seharusnya kita meminta syukur. Apa yang ada dalam diri kita, apa yang kita dapatkan ketika di usia 40 dan selanjutnya, itulah yang harus kita syukuri. Walaupun tadi saya sampaikan, Al-Fakir sampaikan, boleh berdoa apa saja, boleh, masih diperbolehkan. Anashkura ni'mataka 'alaihi wa 'ala walidayya wa amala sholihan tardahu, dan berikan taufik kepada aku agar senantiasa beramal soleh yang mana amalan itu pun diridhai oleh Allah. Tardahu wa aslih li fi dzurriyyati, dan ya Allah perbaikilah keturunan-keturunanku. Karena keturunan ini yang nanti akan membantunya baik di dunia atau di akhirat. Ya sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza mata ibnu adama in qata'a amalu illa min salatin. Apabila anak Adam meninggal, wafat, maka terputus amalnya kecuali 3 perkara. Ya, meninggal tentu tidak bisa beramal lagi, tapi masih bisa mendapat pahala.
Di antaranya adalah 3 ini. Illa min salasin. Shadaqatin jariyah, dia sedekah jariah sama orang, dia sedekah jariah, membangun masjid, pesantren dan lain-lainnya. Aw ilmin yuntafa'u bihi, mungkin dia punya ilmu, dia menyampaikannya. Sebagaimana Al-Fakir sekarang membuat video, insyaallah dalam hati Al-Fakir niatnya adalah agar menjadi amal jariah, ilmu yang bermanfaat, semoga walaupun sedikit, semoga nanti di alam kubur menjadi penerang. Amin ya rabbal alamin. Awaladin salihin yad'u lahu, dan anak yang soleh yang senantiasa mendoakannya, keturunan-keturunannya. Bagaimana orang yang sekiranya belum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keturunan, maka anak siapapun yang dia didik, yang dia biayai, yang dia fasilitasi untuk mempelajari ilmu agama atau ilmu-ilmu yang lain yang sekiranya ilmunya bermanfaat bagi semua manusia untuk kebaikan, apalagi untuk membantu agamanya Allah Subhanahu wa taala, itu pun termasuk. Jadi tidak harus anak kandung, karena tidak semua orang itu Allah berikan kesempatan untuk memiliki anak seperti itu. Waslih fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Allah, aku bertobat kepadamu ya Allah, dan aku termasuk orang yang muslim, orang yang memasrahkan diri kepadamu. Di dalam surat An-Naml ayat 19 ya. Ayat 19 di situ jelaskan, di situ kisahnya Nabi Sulaiman. Di situ pun berdoa sama, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa a'mala shalihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika shalihin. Ujungnya yang tadi ujungnya waslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin, diperbaiki keturunannya, bertobat kepada Allah dan termasuk orang yang berpasrah diri kepada Allah. Tapi dalam surat An-Naml ya, doa yang Nabi Sulaiman di situ adalah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika shalihin. Ya Allah, golongkan aku termasuk orang hamba-hambamu yang soleh, beramal soleh, takwa kepadamu, mendekatkan diri dengan amal-amal soleh, masuk ke dalam rahmatmu, sehingga siapa yang masuk kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala, siapa yang telah mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka ia telah memegang kunci surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Sebagaimana dalam sabda Nabi Muhammad SAW disampaikan, tidak masuk surga seseorang, tidak masuk surga seorang amalnya. Jadi karena amalnya dia tidak masuk surga. Masya Allah. Kemudian sahabat bertanya, apakah engkau juga wahai Rasulullah? Iya, aku pun malahan, aku pun. Tapi bukan berarti ini dalil Rasulullah tidak dijamin masuk surga. Ini dalam artian Rasulullah menasihati, andaikan aku pun tidak mendapat rahmat Allah, illa ayyataghammadani Allah birahmati, kecuali orang-orang yang mendapat rahmat, ya, maka dia akan masuk surga. Rasulullah dalam rangka menasihati sahabat, wahai sahabat, saya saja kalau tidak mendapat rahmat Allah, saya tidak masuk surga. Maksudnya Rasulullah saya tidak masuk surga kalau misalkan tidak dapat rahmat Allah, tapi Rasulullah sudah mendapat rahmat Allah. Rasulullah sudah mendapat jaminan surga yang tertinggi. Oleh karena itu kita meminta surga agar dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fas'alil firdausal a'la, maka mintalah surga firdaus yang tinggi. Ya. Jadi bukan ada yang mengatakan Rasulullah tidak mendapat jaminan masuk surga. Tentu ini mohon maaf, ini sangat keliru. Ya, Rasulullah sudah mendapat jaminan masuk surga, bahkan surga yang paling tinggi termulia. Dan mudah-mudahan suatu saat kita diperkenankan, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkumpul dengan para sahabat radhiyallahu anhum, berkumpul dengan para ulama, orang-orang saleh, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wa 'amilus solihati fayudkhiluhum rabbuhum fi rahmatih. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, maka Allah akan masukkan orang itu kepada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam artian di sini adalah kita tidak masuk surga kecuali mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan untuk mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala itu dengan rahmatnya, dengan amal soleh, dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata penutupnya, wa fi hadhihi nasihah kifayatun li ahli ilmi, dan nasihat ini sudah cukup bagi ahli ilmu. Amin. Semoga nasihat indah dari sang imam ini bisa kita aplikasikan, bisa kita sampaikan kepada saudara-saudara kita, kepada orang-orang tercinta kita, kepada seluruh umatnya Nabi Muhammad SAW, agar kita sama-sama memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala, sama-sama mendapat ridho rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi penuntut ilmu mendapat ilmu yang bermanfaat, karena sesungguhnya ilmu yang bermanfaat
akan menjadi amal terbaiknya kelak di akhirat insyaallah. Wallahu alam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث